Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuzulia Qur'ani, mahasiswa program studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 23081194159. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya yang berjudul Peran Operasional, Founding, dan Strategi Pemasaran Bank Syariah Indonesia dalam mewujudkan inklusi keuangan berbasis nilai Islam. Kegiatan magang ini saya laksanakan di PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk KCP Sidoarjo Cemengkalang selama kurang lebih 4 bulan, yaitu dari tanggal 19 Februari hingga 19 Juni 2026. Dalam pelaksanaannya, saya dibimbing oleh Bapak Ian Putra Timur selaku dosen pembimbing lapangan dari UNESA, serta oleh Ibu Febi Anggelia Perdana selaku pembimbing lapangan di Bank Syariah Indonesia Sidoarjo Cemengkalang. Pada bab 1 ini, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa program magang ini penting untuk dilaksanakan. Terdapat 3 alasan utama yang menjadi dasar urgensi magang ini. Pertama, dari sisi urgensi magang. Sebagai mahasiswa ekonomi Islam, saya banyak mempelajari konsep-konsep seperti akad syariah, prinsip bagi hasil, mudharabah, musyarakah, hingga inklusi keuangan Islam. Namun, pemahaman teori saja tidak cukup tanpa pengalaman langsung di lapangan. Program magang ini menjadi jembatan yang sangat penting antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktek nyata di industri perbankan syariah yang terus berkembang pesat. Yang kedua, yakni dari sisi industri strategis. Perlu kita ketahui bahwa pasca merger 3 bank syariah besar, yakni dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah pada tahun 2021. Bank Syariah Indonesia kini menjadi kekuatan utama sistem keuangan nasional kita. Lebih dari itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara aktif mendorong pertumbuhan perbankan syariah melalui roadmap perbankan syariah dari tahun 2023 hingga 2027 yang berfokus pada peningkatan inklusi keuangan syariah di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Artinya, terjun langsung ke industri adalah kesempatan yang sangat strategis bagi saya sebagai mahasiswa ekonomi Islam. Ketiga, dari sisi relevansi SDGs dan Astagita. Agenda Astagita, pemerintah menempatkan pemberdayaan UMKM dan pemerataan ekonomi sebagai prioritas nasional. Hal ini sangat selaras dengan peran BSI yang hadir melalui produk-produk seperti kurs syariah, tabungan emas, dan pembiayaan berbasis akad yang berkeadilan. Dengan mengikuti magang di BSI, saya berkontribusi langsung dengan ekosistem yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya SDGs Goal 1, 8, 10, dan 17. Dari latar belakang yang telah saya paparkan tadi, laporan akhir magang ini memiliki 2 rumusan masalah utama. Rumusan masalah pertama, bagaimana peran kegiatan operasional, founding, dan pemasaran BSI KCP Sidoarjo Cemengkalang dalam mewujudkan keuangan inklusif berbasis nilai Islam. Pertanyaan ini mendorong saya untuk tidak hanya menjalankan tugas harian, tetapi juga mengamati dan menganalisis bagaimana setiap kegiatan di masing-masing divisi berkontribusi pada inklusi keuangan syariah. Rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana pelaksanaan proyek akuisisi nasabah melalui pendekatan personal selama magang dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs. Ini mendorong saya untuk menghasilkan dampak nyata yang terukur, bukan sekedar mengamati. Adapun tujuan dari program magang ini ada 4, yakni memberikan pengalaman kerja langsung di dunia perbankan syariah, mengidentifikasi dan menganalisis proses kerja di divisi operasional, founding, dan marketing, kemudian menganalisis strategi pemasaran produk syariah BSI, serta menghasilkan proyek berdampak berupa akuisisi nasabah baru yang terdokumentasi dan dapat menjadi rekomendasi strategi marketing BSI KCP Sidoarjo Cemengkalang. Sementara itu, manfaat program ini dirasakan oleh 3 pihak. Yang pertama, bagi saya sebagai mahasiswa, saya mendapatkan pengalaman kerja nyata di perbankan syariah, dapat menerapkan ilmu akad dan keuangan inklusif secara langsung, serta meningkatkan kompetensi teknis maupun non-teknis seperti komunikasi dan manajemen waktu. Sedangkan bagi PSI sebagai mitra, mereka mendapatkan kontribusi SDM mahasiswa dan mahasiswi di divisi Customer Service, Teller, Founding, dan Marketing, sekaligus mendapat
tambahan akuisisi nasabah baru melalui pendekatan personal yang saya lakukan. Dan yang terakhir, bagi Universitas Negeri Surabaya, program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas lulusan ekonomi Islam yang siap kerja, memperkuat kerjasama kelembagaan dengan BSI, serta memberikan umpan balik berharga untuk pengembangan kurikulum ke depan. Pada bab 2 ini, saya akan memperkenalkan profil mitra tempat saya magang, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk, khususnya KCP Sidoarjo Cengkareng. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang terbentuk melalui proses merger 3 bank syariah milik BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, yang resmi bergabung pada tahun 2021. Visi BSI adalah menjadi bank syariah modern yang memberikan solusi finansial terbaik sesuai prinsip syariah bagi seluruh lapisan masyarakat. BSI KCP Sidoarjo Cengkareng sendiri mulai beroperasi secara resmi di lokasi saat ini sejak 18 Agustus 2025 sebagai hasil relokasi dari BSI KCP Sidoarjo Gajah Mada. Kantor ini berlokasi strategis di wilayah Sidoarjo dan melayani nasabah dari berbagai kalangan. Berdasarkan data yang saya peroleh langsung selama kegiatan magang di BSI KCP Sidoarjo Cengkareng, tercatat melayani sebanyak 23.372 nasabah aktif secara keseluruhan. Dari sisi bentuk penugasan, selama magang saya menjalankan berbagai tugas berbeda sesuai divisi yang sedang saya tempati pada hari itu. Di divisi operasional, di divisi pawning, dan di divisi marketing. Dari sisi waktu dan tempat serta prosedur pelaksanaan, kegiatan magang ini dilaksanakan selama 4 bulan mulai dari tanggal 19 Februari hingga 19 Juni 2026, bertempat di BSI KCP Sidoarjo Cengkareng. Prosedur pelaksanaannya melalui beberapa tahap urutan, diawali dengan observasi dan pembekalan di minggu pertama, kemudian orientasi terhadap sistem dan prosedur BSI, dilanjutkan pelaksanaan tugas harian di 3 divisi, monitoring secara rutin, supervisi oleh pembimbing, hingga akhirnya penyusunan laporan akhir ini. Selanjutnya, ini adalah proyek berdampak yang saya kembangkan selama magang. Proyek saya berjudul Peran Operasional, Pawning dan Pemasaran Bank Syariah dalam mewujudkan keuangan inklusif berbasis nilai Islam sebagai upaya pencapaian SDGs. Proyek ini memiliki 3 fokus utama, yakni pendekatan personal kepada calon nasabah, pembuatan konten edukasi digital, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pembukaan rekening nasabah. Dari akuisisi nasabah, saya berhasil mengakuisisi 14 nasabah baru secara terukur. Rinciannya, 6 nasabah isi WDA yang saya datangi dan ajak mendaftar secara langsung, 7 nasabah emas BSI yang saya edukasi melalui pendekatan personal sekaligus konten digital, dan 1 nasabah tabungan haji yang saya dampingi prosesnya dari awal. Seluruh data ini terdokumentasi dengan baik dan memiliki bukti berupa formulir pembukaan rekening. Dari sisi konten edukasi digital, saya membuat 2 jenis konten. Yang pertama, seri poster, yakni mengenal produk investasi emas syariah BSI Urgensi yang saya publikasikan di TikTok dan juga di Kompasiana. Dan yang kedua adalah konten video promosi digital yang saya sebarkan di media sosial TikTok. Nah, kedua ini dirancang khusus untuk menyasar segmen Gen Z yang merupakan potensi nasabah masa depan BSI. Pemilihan Gen Z sebagai target bukan tanpa alasan. Generasi ini sangat aktif di media sosial dan mulai peduli dengan investasi sejak dini. Dengan konten yang ringan namun informatif, saya berharap dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan anak muda. Selanjutnya, analisis data limit pawning. Mari kita lihat terlebih dahulu data cicil emas, di mana di bulan Februari terdapat 40 nasabah dengan berat total emas 702 gram. Angka ini naik signifikan di bulan Maret 2026 menjadi 65 nasabah dengan berat emas 1010 gram, dan puncaknya terjadi di April 2026 dengan 54 nasabah, tetapi nilai beratnya juga naik 1194 gram. Kemudian terjadi penurunan di bulan Mei menjadi 30 nasabah dan turun lagi di bulan Juni menjadi hanya 23 nasabah. Itu karena 23 nasabah saya hanya menginput hingga pertengahan Juni. Sebaliknya, data Gadai Emas menunjukkan pola yang berbeda dari 64 nasabah di bulan Februari, kemudian
melonjak tajam di Mei menjadi 101 nasabah, dan lonjakan ini sangat signifikan dan menarik untuk dianalisis. Apa maknanya? Lonjakan gadai emas di bulan Mei sangat berkaitan dengan peningkatan kebutuhan dana masyarakat menjelang musim haji. Banyak nasabah yang menggadaikan emasnya untuk memenuhi kebutuhan persiapan keberangkatan haji atau kebutuhan mendesak lainnya. Sementara itu, penurunan cicil emas di periode yang sama mungkin disebabkan oleh prioritas keuangan nasabah yang bergeser ke kebutuhan yang lebih mendesak. Temuan ini menunjukkan bahwa cicil emas dan gadai emas memiliki pola permintaan yang saling melengkapi secara musiman. Implikasinya bagi BSI adalah sangat pentingnya menjaga keseimbangan portofolio pembiayaan emas, serta merancang program promosi yang sensitif terhadap siklus musiman ini, misalnya promo gadai emas menjelang Ramadan atau musim haji. Pada slide pembahasan ini, saya akan mengaitkan seluruh pengalaman magang dengan keilmuan program studi dan mata kuliah konversi. Dari sisi relevansi dengan keilmuan program studi ada 4 poin utama. Yang pertama, yakni akad syariah dalam praktik nyata. Selama magang, saya menyaksikan langsung bagaimana berbagai akad syariah diterapkan, seperti akad wadiah dalam produk isi wadiah, akad rohan dalam pelayanan gadai emas, dan akad murabahah dalam cicil emas, dan akad ijaroh dalam berbagai layanan jasa. Ini mengkonfirmasi bahwa teori akad yang saya pelajari di kuliah bukan sekedar konsep abstrak, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam transaksi perbankan sehari-hari. Tantangan inklusi keuangan digital. Salah satu temuan paling menarik selama magang adalah tantangan nyata dalam mendorong inklusi keuangan digital, terutama bagi nasabah lanjut usia. Banyak nasabah lansia yang kesulitan menggunakan aplikasi Beyond by BSI karena keterbatasan literasi digital. Ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekedar menyediakan teknologi, seperti dibutuhkannya edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Ketiga, strategi marketing berbasis komunitas, di mana program pembukaan rekening massal bagi marbot masjid dan PNS merupakan contoh nyata strategi marketing berbasis kepercayaan komunitas. Pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan iklan konvensional karena memanfaatkan jaringan kepercayaan yang sudah ada di masyarakat. Keempat, pengelolaan risiko syariah. Mana kunjungan lapangan penagihan gadai mengajarkan saya bagaimana BSI mengelola risiko pembiayaan berbasis akunan emas, sekaligus menjaga hubungan baik dengan nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bersama. Nah, dari sisi relevansi mata kuliah konversi, pengalaman ini berkaitan langsung dengan 6 mata kuliah, yakni perencanaan program magang, kreativitas dan inovasi dalam pembuatan konten digital, studi kelayakan bisnis dalam analisis produk BSI, evaluasi program magang, kepemimpinan dalam koordinasi kegiatan massal, dan manajemen strategik syariah dalam menganalisis strategi BSI secara keseluruhan. Hambatan yang saya hadapi selama magang antara lain adalah kesulitan dalam melayani nasabah lansia yang belum familiar dengan teknologi digital, khususnya aplikasi Beyond by BSI, yang mengharuskan nasabah menyelesaikan proses secara mandiri melalui ponsel. Proses adaptasi terhadap lingkungan kerja profesional yang berbeda dari suasana kampus, terus keterbatasan akses terhadap data internal BSI yang bersifat rahasia, kemudian tingginya volume pekerjaan saat musim haji yang membuat kantor sangat ramai dan padat, serta kendala teknis berupa keterlambatan pengiriman OTP yang seringkali menghambat proses aktivitas rekening nasabah. Namun, semua hambatan ini dapat saya atasi berkat dukungan yang luar biasa dari seluruh elemen BSI KCP Sidoarjo Cemengkalang, yakni branch manager kita Bapak Abdul Hamid Rahmadillah beserta seluruh supervisor selalu membimbing dengan sabar. Suasana kerja yang kekeluargaan membuat saya cepat beradaptasi, serta fasilitas kerja yang memadai membantu kelancaran tugas, dan kunjungan supervisi dari dosen pembimbing lapangan memberikan arahan yang sangat berharga. Secara keseluruhan, sebagai refleksi, saya menilai magang ini sebagai pengalaman yang sangat luar biasa dan berharga. Tidak hanya kemampuan teknis perbankan syariah yang saya tingkatkan, tetapi juga soft skill seperti komunikasi profesional, kerja sama tim, manajemen waktu, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru. Kedepannya, saya sangat merekomendasikan agar BSI memperkuat pendampingan khusus bagi nasabah lansia dalam penggunaan layanan digital.
serta terus mendorong literasi keuangan syariah melalui edukasi berbasis komunitas. Selanjutnya, rekomendasi dan rencana pengembangan. Ada 3 arah rekomendasi yang saya sampaikan untuk PSI, yakni kembangkan jalur layanan alternatif yang ramah nasabah lansia non-digital dan replikasi program pembukaan rekening massal berbasis komunitas ke wilayah lain yang belum terjangkau. Untuk program magang, kunjungan DPL idealnya minimal 2 kali, di mana di awal orientasi dan di akhir, serta temuan lapangan yang perlu diintegrasikan ke kurikulum, khususnya materi digitalisasi perbankan dan inklusi keuangan. Untuk rencana pengembangan diri saya sendiri, saya akan mengejar sertifikasi dasar perbankan syariah dan memperkuat kemampuan Excel analisis keuangan, serta pemahaman regulasi OJK atau POJK terbaru. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, ada 3 poin kesimpulan utama. Yang pertama, BSI KCP Sidoarjo Cemengkalang terbukti mewujudkan inklusi keuangan berbasis nilai Islam secara nyata melalui produk-produknya dan program komunitas. Kedua, proyek akuisisi nasabah berhasil menghasilkan 14 nasabah baru secara terukur yang berkontribusi nyata pada pencapaian SDGs Goal 1, 8, 10, dan 17. Ketiga, magang ini berhasil menjembatani gap antara teori ekonomi Islam di kampus dengan praktik perbankan syariah di lapangan. Seperti yang tertulis di slide terakhir ini, pengalaman terbaik bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tapi juga tentang dampak yang berhasil diberikan. Saya berharap apa yang telah saya pelajari dan kontribusikan selama magang ini dapat menjadi bekal berharga tidak hanya bagi diri saya sendiri, tetapi juga bagi BSI, UNESA, dan masyarakat luas. Demikianlah presentasi laporan akhir magang saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yang Putra Timur selaku dosen pembimbing lapangan serta seluruh jajaran staf BSI KCP Sidoarjo Cemengkalang yang telah menerima, membimbing, dan mendukung saya selama magang 4 bulan penuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.